Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Pradana, NIM 200501111007 dari kelas pemasaran D. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video dan menjawab beberapa soal. Yang pertama adalah, menurut Al-Bahra bin Lajamuddin, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Hanif Al-Fatah, sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut Anda, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil UMKM? Saya akan menjawab nomor 1, yaitu yang pertama, perusahaan berskala besar mempunyai sistem informasi yang akurat dan lengkap. Untuk mengatur sistem kerja dari perusahaan, salah satu contoh sistem yang sering digunakan perusahaan berskala besar adalah sistem ERP. Apa itu sistem ERP? Sistem ERP adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real time dan akurat sehingga dapat membuat keputusan dengan baik. Dalam perusahaan berskala kecil atau UMKM mempunyai sistem informasi yang terbatas, tidak seperti perusahaan berskala besar, dikarenakan minimnya modal dan sedikitnya sumber daya manusia. Karena apabila ingin menjalankan sistem informasi seperti perusahaan berskala besar, harus mengeluarkan modal yang besar dan sumber daya manusia yang lebih banyak. Dan untuk yang selanjutnya, soal nomor 2, yaitu bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online atau marketplace, dan pasar offline, pasar konvensional, buka kurung, pasar konvensional, ruko, toko retail, dan lain-lain. Dan saya akan menjawab nomor 2. Untuk pasar online, yang pertama, mempunyai website yang menarik dan membangun website yang user friendly agar mudah digunakan oleh konsumen. Yang nomor 2, memberikan diskon, promo, voucher supaya konsumen akan beranjak untuk berbelanja dan bisa memberikan bonus atau hadiah khusus untuk pelanggan setia untuk meningkatkan loyalitas mereka. Yang ketiga, menggunakan jasa digital marketing agar bisa semakin optimal karena dengan meningkatkan trafik pengunjung. Untuk selanjutnya, untuk pasar offline, yang pertama, menganalisa bagaimana pesaing memasarkan produknya bisa dilihat melalui konten atau media lainnya. Yang kedua, memilih tempat yang sesuai target pasar yang strategis supaya mudah dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, mengetahui harga produk pesaing serta apa yang dibutuhkan pelanggan melalui produk tersebut. Soal yang nomor 3 adalah, menurut Kotler dan Armstrong 2008, segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Farrell dan Hartlin 2011, segmentasi pasar adalah proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen yang relatif homogen atau ke dalam kelompok. Apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Saya akan menjawab nomor 3. Sangat penting, karena supaya perusahaan mampu memasarkan produk tepat sasaran dan lebih terarah. Dan apabila perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif,
Secara tidak langsung, perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan. Yang selanjutnya adalah soal nomor 4. Studi kasus. Bayu Prakoso adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir yang kesibukannya selain mengerjakan skripsi serta revisi, dia juga memiliki kedai makanan di rumahnya. Kedai didirikan oleh ayahnya dan dibangun sekitar 1 bulan yang lalu. Bayu merasa dia mampu untuk memasarkan dan membuat penjualan di kedai makanan ini meningkat. Namun, Bayu Prakoso masih bingung langkah awal apa yang harus dilakukan dalam memasarkan produknya. Menu yang ditawarkan juga masih terbilang sederhana, hanya berbasis ayam. Namun, Bayu yakin ini akan laris manis karena menu ini dibuat oleh ibunya dengan resep turun-temurun. Makanan ini sering dihidangkan pada saat hari raya, lebaran, dan tahun baru. Karena pada hari itu, semua keluarga Bayu berkumpul dan menunggu masakan ibunya. Keinginan Bayu ini semakin diperkuat karena keluarga Bayu memiliki kandang ayam sendiri yang jumlah ayamnya ada puluhan. Oleh karena itu, terkadang ibu Bayu menjual ayam-ayam tersebut pada tetangga. Ayam yang diternak oleh Bayu terjamin kualitas dagingnya karena ayah dan ibu Bayu selalu rutin memberi makan, minum, dan vitamin pada ayam-ayam tersebut. Latar belakang itulah yang membuat Bayu untuk menjual masakan ibu berbasis ayam yang dijamin kelezatannya ini. Menu yang ada di kedai Bayu adalah 1. Ayam panggang oven 1 ekor yang harganya 110.000. Yang kedua, ayam panggang oven 1 porsi plus nasi yang harganya 50.000. Yang ketiga, ayam bakar madu 1 ekor yang harganya 70.000. Yang keempat, ayam bakar madu 1 porsi plus nasi yang harganya 35.000. Yang selanjutnya, ayam bakar taliwang 1 ekor 65.000. Ayam bakar taliwang 1 porsi plus nasi seharga 30.000. Ayam bakar kecap 1 ekor yang berharga 60.000. Ayam bakar kecap 1 porsi plus nasi yang berharga 25.000. Dari studi kasus Bayu Prakoso di atas, maka sebagai manajer pemasaran, A. Langkah pertama, apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Yang B. Bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai Bayu sesuai sasaran? Yang C. Apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang A, langkah pertamanya adalah melakukan segmentasi pasar untuk memperjelas target pasar. Yang B, dengan mencocokkan sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan kemampuan konsumen sendiri untuk membelinya. Contohnya seperti pada menu yang tertera di atas, yaitu ayam bakar kecap 1 porsi plus nasi harganya 25.000. Dan dengan menyesuaikan harganya ini cocok untuk anak sekolah atau anak yang baru dewasa. Begitupun yang harganya di atasnya, menyesuaikan seperti orang yang sudah bekerja. Jawaban yang C, saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya adalah melakukan promosi melalui media-media yang ada seperti koran, majalah, atau ke media sosial, dan membuat tempat yang digunakan semenarik mungkin. Untuk menarik minat pelanggan tentunya harus bersih dan memiliki rasa kenyamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.